tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di acara Q&Q Ramadan Bawaslu Kudus. Ramadan adalah bulan pendidikan jiwa. Kita belajar untuk menahan diri, membersihkan hati, dan juga menumbuhkan untuk rasa empati. Dari rasa lapar, kita belajar mengenai penderitaan. Dari menahan amarah, kita belajar mengenai keadilan. Nilai-nilai inilah yang menjadi fondasi untuk demokrasi yang berkeadilan. Pada episode sore kali ini, Q&Q kita akan berbincang bersama Bapak Heru Widiawan. Beliau adalah Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Kudus. Kita akan berbincang mengenai tema puasa, empati, dan demokrasi meneguhkan suara kaum lemah. Dengan beliau, kita akan mempelajari bahwasannya nilai puasa dan juga empati akan memperkuat pengawasan pemilu dan melindungi hak-hak masyarakat, terutama bagi kaum lemah. Mari kita sapa narasumber kita kali ini. Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Pak, untuk sore hari ini di acara Q&Q kita akan membahas Pak mengenai meneguhkan suara kaum lemah. Nah baik Pak, di Ramadan itu kan sering disebut juga sebagai bulan pembentukan karakter. Dalam konteks demokrasi, bagaimana Pak puasa ini bisa membentuk suatu spirit keadilan? Baik, terima kasih Pak sahabat KNK ya. Yes. Sahabat semua berada terkait dengan bagaimana puasa dapat membentuk spirit keadilan. Puasa itu kan sebenarnya ada mengajarkan banyak hal pada ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan orang-orang beriman untuk berpuasa. Sebenarnya kan tujuannya itu adalah la'allakum tatakun, agar kamu bertakwa. Kemudian di dalam salah satu ayat dalam Quran juga disebutkan berlaku adilah, maka tanda berlaku adil itu lebih dekat dengan takwa. Nah, dalam proses kita berpuasa untuk mencapai tujuan agar menjadi orang yang bertakwa, itu ada hal-hal yang harus kita pelajari atau harus kita pedopani. Misalkan salah satunya puasa itu adalah sebagai sarana pengendalian diri, sebagai sarana pengendalian diri yang nanti arahnya itu adalah sebagai menuju keadilan moral. Artinya bagaimana dengan puasa kita dapat menahan, mulai dari menahan lapar dan dahaga, kemudian mengendalikan diri dari hawa nafsu, kemudian keinginan untuk misalkan mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita, termasuk nanti sampai dengan kecenderungan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang arahnya kepada perbuatan korupsi. Itu. Kemudian yang kedua, puasa itu juga melatih kita untuk meningkatkan kejujuran dan integritas. Bagaimana ketika kita berpuasa, kita dituntut untuk jujur dengan diri kita sendiri, kemudian kita dituntut untuk jujur dengan Sang Pencipta. Mungkin ini penggambaran ya Mbak ya. Iya. Mungkin orang akan melihat saya ketika saya ditanyakan apakah saya berpuasa, saya akan jawab berpuasa. Tapi tidak akan ada yang tahu ketika saya sendiri, ternyata saya minum, ternyata saya makan. Nah, itulah kenapa ketika kita berpuasa itu kita dituntut, kita dilatih untuk selain kita jujur kepada diri sendiri, kita jujur pada orang lain juga. Kita jujur pada Sang Pencipta.
ini juga erat kaitannya dengan yang namanya integritas. Integritas itu kan kalau bisa dibilang secara umum, pengertiannya bahwa ada kesesuaian, ada konsistensi antara ucapan dan perbuatan. Jadi ketika misalnya saya ngomong, ya saya puasa, tapi ternyata perbuatan saya mencerminkan bahwa saya tidak sedang berpuasa, itu berarti ada integritas yang memang harus diperbaiki terhadap orang-orang yang berlaku seperti itu. Nah, berpuasa melatih kejujuran dan integritas ini nanti arahnya adalah keadilan hukum. Bagaimana ini Penting bagi terutama kita sebagai penyelenggara pemilu, sebagai pengawas pemilu, dalam tugas dan tanggung jawab kita mengawasi dan menegakkan keadilan pemilu. Nah, ini kenapa yang diajarkan terkait dengan kejujuran dan integritas, yang arahnya nanti adalah keadilan hukum, yang tentunya erat kaitannya dengan tugas-tugas yang kita laksanakan. Kemudian yang ketiga adalah puasa melatih kita untuk meningkatkan rasa empati kita terhadap sesama. Kalau simpati itu kan hanya sifatnya kognitif gitu. Jadi hanya kita tahu orang mengalami kesusahan, tapi kita hanya sebatas tahu dan ya saya tahu ada mengalami kesusahan, cuma sebatas itu. Tapi kalau empati ini justru lebih dalam lagi, lebih ke emosional. Selain kita tahu bahwa ada orang yang sedang mengalami kesusahan, kita juga ikut merasakan dan berupaya mencari solusi atau setidaknya membantu meringankan terhadap kesusahan yang dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, ini arahnya adalah ke keadilan sosial. Keadilan sosial itu kan ketika kita ngomong sosial adalah masyarakat. Dalam konteks demokrasi, keadilan sosial ini sudah disebutkan di dalam sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga apa yang kita dapatkan dari kita berpuasa itu juga sejalan dengan konteks demokrasi yang diusung oleh bangsa kita saat ini. Nah, itulah kalau bicara bagaimana puasa ini dapat meneguhkan atau membentuk spirit keadilan, saya pikir ada tiga itu yang muaranya adalah mengarahnya ke spirit keadilan secara moral, kemudian keadilan secara hukum, dan keadilan secara sosial. Itu Mbak Lia. Berarti memang nilai-nilai dari puasa sendiri itu memang semuanya bisa kita terapkan untuk menuju ke suatu keadilan itu sendiri. Begitu nggak Pak? Nah, kemudian Pak, tadi dengan tema yang kita angkat itu kan meneguhkan suara kaum lemah. Ya. Nah, siapa sih Pak yang termasuk dalam kategori kaum lemah ini? Kaum lemah kalau misalkan di dalam demokrasi itu kan sebenarnya ada banyak, Mbak. Ya. Ada misalkan masyarakat yang secara garis kehidupannya itu di bawah garis kemiskinan. Kemudian ada kaum-kaum disabilitas yang ini di dalam undang-undang sendiri dalam pemilu itu sudah ditetapkan sebagai kaum-kaum yang memang harus mendapatkan hak istimewa untuk ikut, ibaratnya ikut serta dalam proses demokratisasi atau proses pemilu. Kemudian ada lansia yang terkadang itu memang agak sering ditinggalkan oleh baik semua elemen yang ada dalam proses demokrasi itu sendiri. Kemudian orang-orang atau masyarakat yang secara akses informasi itu mereka sangat kecil atau sangat kurang. Bisa mungkin orang-orang yang berada di garis batasan terluar atau apa istilahnya tiga itu tertinggal, kemudian satu ternya itu apa, jadi termasuk salah satunya itu orang-orang yang misalkan berada di garis batasan itu kan kadang informasi yang mereka dapatkan apa yang terjadi, situasi politik yang terjadi di pusat itu mereka tidak mengetahui, sehingga orang-orang seperti inilah yang kalau misalnya kita bilang siapa saja yang menjadi kaum lemah itu sebenarnya orang-orang seperti itu. Kalau saya boleh menambahkan sebenarnya masyarakat umum yang ada saat ini itu bisa menjadi kaum lemah dalam demokrasi. Jadi
dengan catatan kita bicara kedaulatan rakyat. Sebenarnya masyarakat atau pemilih ini kan pemegang kedaulatan, dalam rakyat yang memegang kedaulatan. Ketika di dalam prakteknya kedaulatan itu tidak dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, kedaulatan yang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang diamanatkan, berarti ada aspirasi atau ada suara-suara yang tidak tersampaikan. Meskipun mereka sudah melakukan suaranya melalui pemilihan, namun pada faktanya mereka justru menjadi kaum yang baik mayoritas yang menjadi minoritas dalam sebuah sistem demokrasi. Nah, ini bisa jadi masyarakat pemilih yang secara mayoritas atau secara kedaulatan bisa jadi mereka menjadi kaum minoritas, menjadi kaum lemah. Terus tambahan dari saya. Oh iya, berarti memang dari kaum lemah sendiri ini yang dimaksudkan seperti mungkin orang yang 3T tadi, terutama disabilitas juga, dan tadi yang ditambahkan sama Pak Heru mengenai kedaulatan dari rakyat itu sendiri, ya Pak. Nah, kemudian Pak Heru sebagai koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi di Bawaslu Kabupaten Kudus, Pak, bagaimana menerapkan empati dalam menangani suatu laporan dari masyarakat? Ya, kalau tadi agak sedikit kembali ke belakang tadi yang saya sampaikan bahwa puasa itu meningkatkan atau melatih empati kita yang arahnya nanti adalah keadilan sosial. Artinya keadilan sosial itu kan nanti bisa bicara tentang kesejahteraan masyarakat, kemudian hak dan kewajiban masyarakat, hak yang masyarakat atau warga negara yang dilindungi, kemudian kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh negara. Ini saya pikir jika kita bicara konteksnya dengan penanganan pelanggaran, tentunya sudah ada rule of the game atau aturan yang ditetapkan dalam baik undang-undang yang mengatur terkait dengan pemilu ataupun dengan di dalam peraturan Bawaslu sendiri, bagaimana kita harus bersikap menerapkan empati atau ketika bicara empati. Berarti kan ada hak-hak dari warga negara yang harus kita penuhi dalam konteks kita sebagai pelayan masyarakat. Jadi kita ini kan meskipun tugas utamanya adalah sebagai pengawas pemilu, tapi dalam konteks ketatanegaraan tugas kita itu adalah sebagai pelayan masyarakat. Nah, bagaimana kita mampu menjadi pelayan masyarakat dengan baik ketika orang yang datang menyampaikan laporan, ada satu warga negara yang menyampaikan laporan ke sini, maka secara aturan kita berkewajiban untuk menerima dengan tentunya dengan kode etik yang sudah ditetapkan yang harus kita pedoman. Misalkan kita harus profesional, kita harus netral, kemudian harus transparan, harus bertanggung jawab, sampai dengan harus tidak memihak atau independen, tidak memihak kepentingan manapun, sehingga ketika warga negara datang ke kantor Bawaslu memang merasa bahwa hak dia menyampaikan laporan sampai dengan proses penanganan pelanggarannya, dia bisa merasa bahwa dia diterima dengan baik, dia bisa melihat sejauh mana proses penanganan yang dilakukan oleh pengawas itu. Saya pikir bentuk empati yang bisa kita berikan pada dalam proses penanganan pelanggaran kurang lebihnya seperti itu, Mbak. Berarti memang sejauh ini ya untuk nilai empati sendiri itu sudah diterapkan ya Pak dalam. Ya, karena memang kita sudah diberikan di kode etik yang memang harus kita laksanakan atau kita jalankan itu memang tidak kemudian dalam satu kasus kita bisa terapkan, namun kita bisa tinggalkan, kemudian di kasus yang lain kita bisa menggunakan kode etik. Ya seperti itu. Jadi memang murni kode etik itu selama kita jadi pengawas, dan harapannya setelah itu besok tidak jadi pengawas atau ketika kita berada di luar lingkungan
pengawasan itu juga kode etiknya tetap masih kita pegang dan kita terapkan. Harapannya seperti Ya, itu. begitu ya Pak. Kemudian Pak, Ramadan ini juga kan identik dengan kepedulian sosial. Seperti tadi kan empati itu kan masuknya ke keadilan moral. Terus kemudian Keadilan sosial. oh iya, keadilan sosial, mohon maaf. Nah, kemudian ada mengenai Ramadan ini tentang kepedulian sosial. Nah, apakah ini bisa menjadi momentum untuk mencegah praktik dari politik uang? Ya, ketika berpuasa itu kan yang kita apa ya, nilai-nilai yang kita serap, kemudian nilai-nilai yang kita pelajari, termasuk dengan perintah-perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai dengan larangan-larangannya itu kan ketika mengarahkan Kita untuk menjadi pribadi yang bertakwa, itu secara otomatis juga akan mengarahkan kita menjadi pribadi yang lebih baik, baik yang ketika kita berhubungan dengan orang lain gitu. Ketika kita bicara konteks keadilan sosial, dalam satu riwayat hadis Bukhari dan Muslim itu menyebutkan bahwa Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan di antara manusia yang lainnya, dan di bulan Ramadan beliau menjadi orang yang lebih dermawan lagi gitu. Nah, itulah kenapa apa ya, ketika di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk banyak beramal, banyak bersedekah, sampai dengan nanti puncaknya itu kan menjelang hari raya kita diwajibkan untuk membayar zakat gitu. Itu kan tujuannya kan keadilan sosial itu, bahwa jangan sampai ketika kita berpuasa ada orang lain yang mereka justru sehari-harinya seperti itu, menahan lapar dan haus gitu. Mereka harus kebingungan hanya untuk mencari sesuap nasi. Nah, itulah kenapa selama bulan puasa ini kita dianjurkan untuk banyak beramal, bersedekah gitu. Dalam rangkanya untuk ikut mensejahterakan masyarakat yang memang masih belum ini. Nah, terkait dengan praktek politik uang, Ya. kalau misalkan kita menggunakan konteks pada saat berpuasa kita banyak beramal, memberikan sesuatu kepada orang, kemudian konteks tersebut digunakan dalam konteks politik uang, sebenarnya kan menjadi salah sama sekali gitu. Yang sebenarnya justru harus dilakukan penekanan adalah terkait dengan bahwa puasa sebagai sarana pengendalian diri dan jujur serta integritas. Karena bagaimana sebagai seorang peserta pemilu misalkan ya, kalau sebagai seorang pelaksana, kita sebagai pengawas, tentunya kita terkait dengan kejujuran dan integritas, itu yang perlu dikuatkan. Tapi sebagai seorang peserta pemilu, apakah yang bersangkutan itu mampu mengendalikan dirinya? Tidak membagikan uang. Membagikan uang ini sebenarnya tidak ada yang salah. Kalau misalkan ngomongnya, oh saya bersedekah kok, setiap Kiai, setiap ustadz itu selalu mengajukan umat untuk melakukan sedekah. banyak beramal itu. Tapi ketika sedekah Yang diberikannya itu kemudian ada embel-embelnya, misalkan jangan lupa beri saya. Nah itulah yang kemudian ada penyalahgunaan. Nah, jangan sampai kemudian ketika semangat yang digunakan ini adalah semangat untuk saling berbagi, tapi ternyata digunakan untuk yang namanya praktik politik uang, sehingga itulah kenapa faktor pengendalian diri dari masing-masing orang, kemudian apakah yang bersangkutan sudah mau jujur itu, bahwa saya tidak akan, sebenarnya apa ya, perintah dan larangan ketika dalam Al-Quran itu kan sudah jelas. Ketika kita secara pribadi sudah, oh ya ini perintah kita laksanakan, ini larangan kita hindari. Itu sama halnya dengan ketika kita bicara demokrasi atau pemilu. Di dalam undang-undang pemilu kan sudah ada yang namanya hak dan kewajiban.
kemudian perintah dan larangan. Ada larangan misalkan tidak boleh membagikan uang dengan cara seperti apa ini. Nah, ketika kita melakukan itu, berarti kan ada pertanyaan, apakah kejujuran kita, apakah pengendalian diri kita, dan apakah integritas kita sudah tidak perlu dipertanyakan ketika misalkan kita masih membagikan uang dengan tujuan supaya orang lain memilih diri kita pada kontestasi baik pemilu maupun pemilihan. Jadi saya pikir yang lebih paling penting lagi adalah bagaimana nilai-nilai keadilan moral dan keadilan hukum itu bisa diperkuat. Kalau bicara keadilan sosialnya, justru saya lebih lihatnya kepada ketika kita bicara politik uang ini kan hubungannya dengan kontestasi. Ketika kita bicara dengan kontestasi, orang yang memiliki niatan itu kita bisa dalam sebuah kontestasi politik harusnya menghilangkan niat untuk ketika dia naik itu mau jadi apa, tapi berpikir bahwa saya menjadi pemimpin, saya menjadi wakil dari apa ya rakyat yang ada di sekitar saya dan kesejahteraan rakyat. Jadi mindsetnya, pola pikirnya itu yang memang harus dirubah. Bukan, oh ini pemilih saya nanti tak kasih uang, nanti akan milih saya, bukan seperti itu. Tapi ini adalah orang-orang yang nanti akan saya sejahterakan dalam caranya seperti apa. Bisa dalam bentuk program, karena program yang dicanangkan oleh pemimpin itu lebih bermanfaat daripada uang yang hanya disebarkan satu kali, yang habis tidak akan, saya yakin tidak habisnya itu tidak akan bermanfaat untuk apa-apa itu. Jadi lebih kepada itu saya ininya, kalau dari sisi empati dan keadilan sosialnya, bahwa seorang pemimpin itu harus bisa ini berpikir bahwa dia mengikuti kontestasi politik adalah dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi memang sebenarnya kuncinya itu dari diri sendiri gitu. Iya, kembali lagi. Kejujuran dan juga integritasnya itu seperti apa dari diri sendiri dalam hal mengikuti kontestasi tadi. Bagaimana kita memberikan uang itu dengan niatan ikhlas, hanya memberikan sebagai sedekah, atau ada embel-embel tadi. Ada apa ya, saya juga kurang begitu paham. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Itu kan dalam rangka keikhlasan bahwa kita memberi itu jangan sampai orang lain tahu. Tapi ketika praktik politik uang, semua orang tahu siapa yang memberi, dan itu semacam ada apa ya, ada kontrak yang tidak tertulis atau semacam ini tuntutan untuk berarti saya harus pilih dia. itu Kemudian menjadi salah dalam konteks demokrasi. Nah, begitu. Ya. Tadi kita sudah berbicara mengenai penanganan pelanggaran. Kemudian Pak Heru ini kan juga sebagai Kordiv dari Divisi Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Kudus. Nah, dalam Divisi Datin sendiri Pak, data itu kan menjadi elemen yang sangat penting. Nah, bagaimana data bisa membantu untuk melindungi suara kaum lemah? Ya, ini sedikit gambaran ya kalau saya ngomong ini Mbak Lia. Kitab Al-Quran yang sekarang kita baca, kita tidak kemudian tiba-tiba terbentuk dalam sebuah kitab yang tersusun dengan rapi. Dulunya itu kan bisa berupa tulisan di atas lempah daun atau di atas kulit atau di atas batu. Kemudian kalau tidak salah pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu baru mulai disatukan, dijadikan satu kesatuan, diurutkan sesuai dengan peristiwanya. Nah, itu sama halnya dengan data yang ada saat ini kita kelola. Bagaimana kita mengelola, kemudian mengarsipkan dan mempublikasikan data tersebut kepada masyarakat dengan tujuan pertama kita mempunyai data itu sudah tersusun dengan rapi. Kemudian masyarakat juga bisa mengakses data itu. Ya tentunya ada hal-hal yang
data yang dikecualikan yang memang masyarakat tidak bisa untuk mengakses. Tapi secara umum data-data atau informasi-informasi yang kita dapat baik dari hasil pengawasan langsung ataupun pengawasan melekat, itu semua terarsip dengan baik, tersimpan dengan baik gitu loh. Nah, dalam konteks melindungi suara kaum lemah, saya ambil contohnya seperti ini. Dari hasil pengawasan baik langsung ataupun melekat, kita mendapatkan misalkan ada 300.000 jiwa pemilih pada pemilu tahun 2024 yang lalu yang ternyata statusnya adalah disabilitas. Nah, fungsinya apa kita punya data itu? Fungsinya pertama adalah apa? Menentukan bahwa penyelenggara teknis dalam hal ini KPU benar-benar melaksanakan amanat yang diatur di dalam undang-undang. Misalkan dalam TPS itu harus menyediakan jalur yang bisa dilalui oleh disabilitas. Kemudian dalam hal pemilih disabilitas tidak bisa datang langsung ke TPS, berarti nanti akan ada anggota KPPS yang datang ke rumah pemilih disabilitas. Nah, itulah salah satu kalau saya pikir gunanya kenapa kita punya data dan hubungannya dengan bagaimana kita kaum lemah ini bisa terselamatkan dengan data-data yang kita punya gitu. Kemudian termasuk dengan contoh lain adalah misalkan ketika kita bicara indeks kerawanan. Pada pemilu 2024 yang lalu, Bawaslu Kabupaten Kudus sudah pernah melakukan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu berapa kali, kemudian hasilnya apa. Nah, ketika kita punya data itu bisa dijadikan sebagai referensi. Kalau tadi dalam Al-Quran itu kan ketika sudah dalam bentuk satu kitab, kita bisa membaca, kita bisa mempelajari, kemudian memahami, dan menerapkan apa yang menjadi isi di dalam Al-Quran. Baik perintah maupun larangannya. Larangan berarti dijauhi. Gitu. Nah, di dalam terkait dengan data, misalkan indeks kerawanan, ketika kita sudah punya data ini, berarti nanti akan digunakan untuk berikutnya. Misalkan berkaca bahwa kita melakukan penanganan pelanggaran sebanyak 1 kali dengan hasil ingkrah sampai dengan putusan pengadilan, berarti ada indeks kerawanan terkait dengan tindak pidana pemilu, bentuknya praktek politik uang yang akan digunakan untuk pemilu berikutnya di tahun 2029. Nah, itu indeksnya itu nanti berarti kan akan kelihatan, oh ternyata ada praktek politik uang di sini. Terus kemudian ternyata ada penanganan pelanggaran yang meskipun tidak terbukti, tapi ada dugaan-dugaan ininya. Itu. Jadi kurang lebih kalau misalkan kita bicara gunanya apa, data dan informasi, ya kurang lebihnya seperti itu. Tadi memang sangat berguna sekali Pak, terutama sekali. Juga bagi kaum lemah seperti tadi disabilitas, itu bisa membuat kayak persiapan untuk tadi mempersiapkan untuk kaum disabilitas misalkan dalam hal pemilihan di TPS, kemudian ketika dia tidak bisa memilih, tidak bisa datang ke TPS, itu juga dari sebelumnya sudah ada persiapan melalui data yang sudah disediakan. Betul seperti sekali. itu. Nah, kemudian Pak, kembali lagi tadi mengenai nilai integritas. Itu adalah nilai yang sangat penting kita pegang, terutama sebagai pengawas pemilu ya Pak. Nah, bagaimana nilai integritas yang diasah selama bulan puasa ini bisa diterjemahkan dalam kerja pengawasan? Ya, pada saat kita menjadi seorang pengawas, tentunya kode etik yang ditetapkan di dalam peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu nomor 3 tahun 2017 itu kan ada banyak, mulai dari netral, kemudian independen, profesional, bertanggung jawab atau akuntabel, transparan, berkepastian hukum, sampai dengan
memiliki integritas. Nah, Iya. sebenarnya paling simpelnya gini, Mbak. Integritas itu kan ketika ada kesesuaian, ada konsistensi antara apa yang diucapkan dengan apa yang diperbuat. Ketika kita melakukan tugas-tugas pengawasan kan sebenarnya simpel aja ya. Iya. Kita bertugas mengawasi, dasarnya apa ya? Oh, dasarnya ternyata di Bawaslu, peraturan Bawaslu ada dasarnya. Di undang-undang lebih tinggi lagi, di undang-undang ada dasarnya kita untuk melakukan pengawasan. Kemudian sampai dengan teknisnya itu diatur di peraturan-peraturan di bawahnya. Menggunakan dasar itu, kemudian kita, loh, Anda di sini sebagai apa? Saya sebagai pengawas. Dasarnya apa? Dasarnya ini kita sebutkan. Terus tugasnya apa? Ya, tugasnya adalah mengawasi. Mengawasi apa? Mengawasi bahwa dalam kegiatan yang dilakukan misalkan oleh peserta tidak ada hal-hal yang dilarang di sana. Tidak ada hal-hal yang ibaratnya tidak sesuai baik secara administrasi ataupun secara aturan-aturan pidana pemilu. Gitu. Itu yang kita sampaikan. Itu tugas-tugas seperti itulah yang kita sampaikan. Tapi itu juga harus sesuai dengan apa yang kita perbuat. Gitu. Ketika kita sudah menyampaikan, oh Pak, saya di sini adalah sebagai pengawas. Nanti saya ngawasi kegiatan yang Anda lakukan di sini adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi dalam prakteknya belum selesai misalkan kegiatan berjalan, saya malah ngawasi, cuma ya ini paling nanti akhirnya akan seperti itu kan tidak sesuai antara apa yang saya sampaikan dengan apa yang saya perbuat, dengan apa dalam hal prakteknya. Gitu. Saya pikir simpelnya seperti itu. Selama apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita perbuat itu sesuai, saya pikir setiap orang itu akan dianggap memiliki integritas yang tinggi. Dan itu memang harus menjadi pegangan awal bagi bagi pengawas pemilu, terutama kalau kita bicara terkait dengan penanganan pelanggaran. Karena ketika kita berbicara tanpa tanpa integritas yang baik, tanpa integritas yang tinggi, saya yakin nanti pada proses-prosesnya baik mungkin di tengah penanganan pelanggaran bisa jadi berhenti karena ternyata karena dari integritas ini nanti akan berpengaruh pada hal-hal yang lain. Misalnya bisa jadi mungkin kita menjadi tidak netral gitu. Kemudian menjadi tidak independen, lebih mementingkan kepentingan ternyata ini kok saya kenal yang dilaporkan gitu. Terus kemudian ternyata ini kok ini. Nah, itu ketika kita berpegang teguh dengan aturan, dengan menegakkan integritas, saya pikir itu sudah menjadi kunci seorang pengawas. Kunci awal, karena nanti akan ada, saya pikir itu adalah satu kesatuan. Kode etik yang ditetapkan dan harus kita pedomani itu adalah satu kesatuan. Tidak bisa kita hanya berintegritas saja, tapi ternyata kita tidak profesional. Iya. Jadi memang semua harus kita jalankan. Tapi memang sangat penting sekali Pak untuk menjaga integritas itu sendiri. Iya. Apalagi dimulai dari di bulan puasa Ramadan ini, seperti contohnya tadi misalkan saya bilang sama Pak Heru puasa, tapi di belakang saya makan. Ya, tapi kalau perempuan kan ada ininya biasanya, ya, ada pengecualian. Iya, ada liburnya. Mungkin karena malu ngomongnya puasa, tapi karena memang secara kondisi ataupun berarti tidak mewajibkan untuk berpuasa kan memang biasanya perempuan tidak berpuasa. Iya. Gitu. Jadi memang simpelnya nih tuh tadi ya Pak, apa yang kita ucapkan itu juga harus sesuai dengan apa yang kita perbuat. Itulah yang dinamakan integritas, menjaga integritas. Kemudian Pak, di era digital ini informasi itu kan begitu cepat menyebar. Nah, apa tantangan terbesar dalam menjaga empati di ruang demokrasi digital? Ya, memang ekses ya kalau saya bilang ya. Semakin terbukanya informasi, apalagi di era teknologi digital yang batas-batas antar negara itu kan jadi semakin kabur gitu. Jadi informasi itu bisa menyebar dengan cepat dalam hitungan detik. Orang di sebelahan dunia lain itu sudah bisa tahu kondisi terkini yang ada di sini, gitu. Termasuk dengan penyebaran informasi juga. Ya mungkin itu termasuk itu sebenarnya ekses
positif. Kalau bicara ekses negatif dan hubungannya dengan demokrasi, memang yang sampai sekarang masih menjadi permasalahan terkait dengan hoax atau penyampaian atau penyebaran informasi yang tidak sesuai, dan juga ujaran-ujaran kebencian, serta politik adu domba yang biasanya itu menyasar ke dunia maya, dunia maya. Kadang orang-orang dengan tingkat melek digital, tingkat melek politik dan kesadaran politiknya itu tidak begitu bagus, biasanya akan mudah tergoda, akan mudah terpengaruh, sehingga saya pikir literasi individu terkait dengan politik, terkait dengan demokrasi itu perlu ditingkatkan dalam rangka menangkal ekses-ekses negatif yang ditimbulkan dari dari keterbukaan informasi tersebut. Seperti itu. Jadi memang keterbukaan informasi itu sebenarnya juga penting. Ada sisi negatif dan juga sisi positifnya. Seperti itu. Nah, bagaimana masyarakat bisa berperan dalam meneguhkan suara kaum lemah, Pak? Ya, masyarakat ini kan sebagai salah satu elemen dalam demokrasi, Pak. Kalau saya bilang itu justru elemen yang paling penting. Kita sebagai penyelenggara tidak akan bisa menyelenggarakan pemilu kalau tidak ada pemilihnya. Peserta pemilu tidak akan bisa menjadi peserta kalau tidak ada masyarakat sebagai pemilu. Tapi masyarakat tetap mempunyai kedaulatan. Karena yang punya kedaulatan itu adalah mereka. Mereka yang menentukan sistem demokrasi yang tidak digunakan seperti apa. Demokrasi dari rakyat, kan sudah kelihatan bahwa demokrasi ini berasalnya dari rakyat, bukan dari peserta pemilu atau bukan dari penyelenggara pemilu, tapi dari rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat itu kan orang-orang yang didelegasikan atau diberikan titipan kedaulatan oleh rakyat gitu. Dan akhirnya untuk rakyat gitu. Jadi saya pikir masyarakat ini punya peranan penting. Kalau di Al-Quran itu kan, kalau tidak salah di surat Ar-Rod ayat 11 itu kan Allah itu gini, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan atau nasib suatu kaum kecuali mereka sendiri yang merubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi ketika misalnya kita bicara dalam konteks kita sebagai pengawas ya, kita sudah melakukan tugas kita sebagai pengawas, mengawasi, melakukan pencegahan, kemudian melakukan penyelesaian sengketa sampai dengan penindakan. Kemudian ada tugas-tugas lain, misalkan melakukan pendidikan politik, sosialisasi politik ke seluruh masyarakat. Tapi kalau masyarakatnya tidak mau tidak mau berubah, masih tetap ketika ada praktek politik uang diterima, ketika ada saya pikir yang harus ikut berubah itu juga masyarakatnya. Bagaimana masyarakatnya itu bisa ketika mengatakan tidak ada politik uang, ya dalam praktek itu jangan kemudian ketika kita mencanangkan desa di politik uang, semua berjudul tidak untuk politik uang atau istilahnya say no untuk politik uang. Tapi dalam praktek ada terima kasih kan baik lagi dengan khususnya dari kita masyarakat belum ada tidak. Jadi peran masyarakat ini juga sangat penting dalam suatu demokrasi. Dan tentunya di dalam pengawasan juga ada yang namanya pengawasan partisipatif. Jadi masyarakat juga bisa menjadi ikut mengawasi, menjadi pengawas partisipatif, bahkan melaporkan misalkan ada dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi. Berkaitan dengan laporan dugaan pelanggaran pemilu, Pak. Dalam menangani suatu pelanggaran, bagaimana untuk memastikan prosesnya ini bisa adil bagi semua pihak?
Ya tentunya pertama berpegang dengan regulasi, Ya. dan kedua menerapkan kode etik yang sudah kita pedomani itu, Mbak. Jadi selama kita berpegang pada regulasi, kemudian teguh menerapkan kode etik yang sudah kita pedomani, saya pikir kita bisa bersikap adil gitu. Karena bicara keadilan itu kan bisa jadi nanti antara apa yang keadilan dalam dari hampir orang lain yang lain lagi gitu. Tapi karena kita diatur atau kita bekerja itu diatur oleh aturan yang mengikat melalui undang-undang, saya pikir dengan dengan bertujuan pada insya Allah bisa bersikap adil dalam melakukan perantaraan. Jadi tentunya harus berdasar pada undang-undang yang sudah ada dan juga kode etik yang sudah ya, disebutkan tadi. Seperti itu nih Pak. Nah kemudian masuk di pertanyaan terakhir Pak. Bagi Pak Heru, apa pesan Pak Heru untuk masyarakat atau untuk sahabat KNK di rumah dalam menjaga demokrasi yang berkeadilan? baik. Saya kemana ini? Baik, sahabat KNK, mari gunakan momentum Ramadan ini untuk bisa membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih berkarakter, lebih bertakwa, dan lebih, kalau tadi disampaikan, memiliki pengendalian diri yang baik, memiliki kejujuran, Integritas yang tinggi dan empati, rasa empati yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Saya pikir seperti itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Mbak Lia, saya mengucapkan terima kasih banyak sudah diperkenankan untuk hadir di sini, banyak di sini. Iya. Mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang tidak bermanfaat, mohon untuk ditinggalkan. Kalau misalkan ada yang hal-hal yang bisa menjadikan pelajaran, bisa yang bermanfaat untuk sahabat KNK semuanya, semoga itu menjadi sesuatu yang menjadi berkah bagi diri saya dan teman-teman semua, sahabat-sahabat semua. Dan tentunya pesan saya, dalam demokrasi tidak bisa kita berdiri atau berjalan sendiri. Dalam demokrasi itu ada harus berjalan elemen-elemen yang mengisi dalam demokrasi itu sendiri. Ada masyarakat, ada penyelenggara, ada peserta, kemudian nanti ada misalkan kelompok-kelompok penekan. Nah itu yang harus kita pahami, bahwa tidak kemudian peran masyarakat di sini hanya sebagai pemilik coblos menggunakan coblos yang kemudian selesai, tapi untuk ikut kemudian ikut mengawasi, ikut mengawal dan ikut menjaga demokrasi yang sedang kita usung saat ini menjadi demokrasi yang bermartabat, demokrasi yang berguna dan berkah untuk seluruh rakyat. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Heru atas insight dan juga dialognya pada sore hari ini. Semoga bisa memberikan keberkahan dan juga bermanfaat untuk sahabat KNK di rumah. Baik sahabat KNK, hari ini kita belajar bahwasannya Ramadan itu bukan hanya sebagai ibadah spiritual, tetapi juga sebagai latihan untuk menghadirkan suatu keadilan. Demokrasi yang sehat lahir dari hati yang bersih, pikiran yang jernih, dan juga keberanian untuk membela suatu keadilan. Suara kaum lemah adalah amanat untuk kita semua yang harus kita jaga. Sekian pada episode kali ini, saya Lia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba.